kami nikah dibawa oleh suami kami aja katanya ndak sholat. Saya selama ini kejar benar-benar saya kejar dia nih, sampai saya bilang, nah status, karena kau merasa diri kau Islam, tegaskan, jelaskan itu status. Kita ndak tahu umur dan kita ndak tahu rezeki. Ajak mualaf di sini, jadikan mualaf di sini muslim. Jangan bertahun-tahun ngakunya mualaf terus, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilma amma ba'd. Ana udah siap Islamnya. Namanya dari awal memang Ana. Sekarang mau masuk Islam. Kita baca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi Tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasul. Dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Bang Ilham, kalian semuanya dengar ya. Kalau sah, bilang sah ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu an Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Gimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di rumah Cece Ana bersama dengan Ustadz Ahmad Antoni dan bersama dengan Ana. Yang tadi Ana ini syahadat ulang yang dimana syahadatnya itu disyahadatkan oleh Ustadz Ahmad Antoni. Dan saya mau bertanya kepada Cece Ana, ini Cece Ana bisa ketemu dengan Ana nih, ceritanya seperti apa nih, Cece? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu Anani udah lama, dari memang dia masih non muslim, sampai akhirnya saya kenal dia. Katanya sih udah muslim, cuma saya belum tahu statusnya gitu kan. Setelah saya perhatikan selama bertahun-tahun tuh sekitaran 5-6 tahun ya, 5-6 tahun gitu kan. Jadi saya perhatikan dia bilang dia muslim, tapi setiap kali saya ajak belajar belum tergerak atau hatinya belum terbuka gitu.
Jadi saya minta kakak dan KTP-nya saya lihat memang masih di agama asli gitu. Nah, jadi saya ajak ngobrol gimana kalau misalnya di syahadat ulang gitu. Lama juga sih bujuk dia, nggak tergerak tuh, sama sekali nggak tergerak lah. Jadi kadang ngajak dia tuh dia sembunyi, ngajak diteriak, yuk gini nah ngaji, sembunyi itu. Jadi akhirnya memang Allah kembali kasihkan hidayah kepada dia. Lambat laun baru-baru ini sekitar 4 kali pertemuan tuh udah alhamdulillah dia mau dan aktif juga ikut kami di malam Jumat tuh yasinan keliling. Alhamdulillah sih saya tekankan untuk dia solat lah, belajar biar pelan-pelan untuk tutup aurat pelan-pelan gitu. Walaupun tidak bisa instan kan nah. Oke, saya sekarang nanya ke Ana nih. Ana, kalau boleh saya tahu, Ana masuk Islam ini kenapa nih, Nah? Ke suami. Ikut suami. Berarti Ana masuk Islam karena nikah ya. Selama nikah, Ana berarti belum pernah belajar tentang Islam, belum pernah belajar tentang sholat. Pernah sih dulu ikut sama itu, ikut sholat di masjid sama di sana di Kampung Arang, tapi udah itu selama pindah enggak pernah lagi. Oh, selama pindah rumah ya. Oke. Ini suaminya sekarang masih ada atau gimana, Ana? Pisah. Enggak tahu kemana. Dan enggak tahu kemana. Oh, pisah. Dari umur anak 3 bulan. Saya di sini udah 6 tahun lebih. Nah, setelah menikah, Ana ditinggalkan sama suami ya? Kok masih mau bertahan di Islam? Kenapa? Enggak apalah. Sempat bimbang sih kayaknya. Gitu. Kemarin sih bisa sih sempat gak mungkin awal kecewa lah kali ya. Awal kecewa tapi lama-lama pikir gitu mungkin anak pun makin hari makin besar kan. Udahlah ikut aja. Kemarin tadi Cece Yana cerita diajak ikut ke pengajian, Ana nih agak sedikit menghindar, nggak mau. Boleh nggak cerita kenapa? Belum terbuka hatinya. Setelah masuk Islam, ya. Tapi sekarang udah mulai gimana? Nyaman enggak rasanya gitu. Gimana? Enak. Oke, ini kan pertama kali ya ikut kajian bersama Ustadz Ahmad. Pendapat Ana gimana? Cara penyampaian beliau? Bagus. Apanya yang bagus tuh? Bisa nggak diceritakan? Yang tertariknya di mana nggak ketika tadi Ustadz Ahmad menyampaikan ceramah, menyampaikan kajian, ada nggak yang membuat Ana tertarik? Bisa terbuka hati. Terus bisa apa ya? Oke, Ana udah bisa sholat. Bisa lah sedikit-sedikit belajar, ikut ya. Saya kasih hafalan tuh. Saya kasih PR setiap kali saya kasih PR. Ada nggak surah yang sudah hafal? Al-Fatihah pun masih sepotong. Sepotong. Wah, Al-Fatihah belum lancar ya. Tapi gerakan sholat tahu ya. Oke, Ustadz Ahmad, ini kalau menurut Ustadz ada nggak saran untuk Ana nih Ustadz? Kan beliau ini dulu sempat bimbang juga, kecewa dengan setelah ditinggalkan suami, kecewa ya. Kecewa, ada sempat bimbang juga. Kira-kira kan mualaf seperti ini banyak Ustadz. Saran dari Ustadz dan kira-kira yang tepat untuk Ana dan mualaf-mualaf yang mungkin seperti Ana Ustadz. Jadi saya selalu tekankan lebih banyak belajar, apalagi Cici Ana punya wadahan ikut pengajian, karena ketika kita sering ikut pengajian kita otomatis punya pengetahuan. Kalau kita udah punya pengetahuan, insya Allah untuk dekat dengan Allah itu lebih mudah. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan, mau dekat dengan Allah masih bingung gimana caranya. Nah, jadi pesan saya dimanapun mualaf berada, yang namanya belajar jangan merasa sungkan, jangan merasa malu, jangan bilang udah berumur. Tidak, Islam itu tak kenal usia. Dan jangan merasa udah bisa gitu. Iya, jangan merasa oh udah pandai dah. Jangan. Karena kita ini semuanya pada belajar, proses semuanya. Nah, untuk dekat dengan Allah itu proses semuanya. Makanya saya tadi pesan dengan Ceciana, ajak mualaf di sini, jadikan mualaf di sini muslim. Jangan bertahun-tahun ngakunya mualaf terus, jangan, malu kita ya. Jadi semoga
Ana istiqomah belajarnya menjadi Islam yang betul-betul kafah. Itu yang saya harapkan. Demikian. Kira-kira ada enggak ayat untuk Ana nih Ustadz, untuk biar dia semangat belajar dan semakin kuat keimanannya, kira-kira ada ayat enggak untuk Ana Ustadz? Kalau dia belajar Al-Quran, baca Al-Fatihah saja. Al-Fatihah dia baca, dia tahu artinya, itu bekal. Sekalipun tidak baca surah yang lain. Ketika dia sholat, belum tahu surat selain Al-Fatihah, cukup baca doa. Apa doanya? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Sah. Jadi tidak ada yang menyulitkan. Tapi ini proses. Semoga Ana bisa cepat paham Al-Quran. Otomatis dia untuk kesenangan dirinya, untuk ketenangan dirinya juga. Demikian. Ya, saya juga tekankan ke Ana untuk belajar ke sholatnya tuh. Saya bilang hafalkan dulu geraknya. Allah itu maha tahu semuanya. Jadi kalau udah geraknya udah paham, saya bilang dari sholat Isya, sholat maghrib gitu, hanya dengan istilahnya bismillah aja itu udah sah. Saya bilang gitu. Tapi jangan dalam arti bismillah seumur-umuran harus bismillah terus. Jadi dari bismillah sampai ke alhamdulillah, akhirnya kan nyampai gitu. Yang namanya sholat itu wajib hukumnya, karena kita mati di alam kubur, pertanyaan pertama itu sholat, yang lain tuh mengikuti, amal-amal yang lain tuh mengikuti. Kalau kita kejar akhirat, insya Allah dunia mengejar, karena kan Ana sendiri tahu bagaimana kesulitan Ana selama ini. Nah itulah makanya saya selama ini kejar benar-benar saya kejar dia nih, sampai saya bilang status, karena kau merasa diri kau Islam, tegaskan, jelaskan itu status. Kita tidak tahu umur dan kita tidak tahu rezeki. Itu yang saya tekankan ke Ana, ya nah, belajar istiqomah. Nah, alhamdulillah ya, di tempat Cece Yana ini ada titik kedua Ustadz ya, kajian 7 langit. Alhamdulillah ini titik kedua kajian 7 langit yang diisi oleh Ustadz Ahmad, yang dimana titik pertamanya itu ada di Gang Rukun di Kota Pontianak. Nah di sini sekarang di Kabupaten Kuburaya. Alhamdulillah Cece Yana memberikan kesempatan dan memberikan tempat tinggalnya diadakan kajian 7 langit. Dan sebelumnya memang di rumah Cece Yana ini sering diadakan kegiatan untuk pembinaan mualaf. Nah ini Cece Yana ceritakan secara singkat ini gimana keadaan mualaf yang Cece Yana kumpulkan di rumah Cece Yana selama kegiatan-kegiatan yang Cece Yana lakukan. Rata-rata sih mualaf yang saya bina itu awalnya dari benar-benar dari nol. Dari ya maaf memang mereka udah lama bukan lagi dikatakan mualaf gitu ya. Tapi selama mereka udah memeluk Islam, mereka memang tidak paham dan tidak tahu itu Islam, dan mereka juga tidak tahu apa itu bismillah. Nah, apalagi untuk sholat gitu kan. Jadi akhirnya saya jemput bola mereka. Saya bujuk satu persatu, dan akhirnya mereka mau sampai, tapi pun dengan sholat mereka belum gitu kan. Saya pelan-pelan mengajak kepada mereka, dan banyak pendapat mereka bilang kami dibawa oleh suami kami aja katanya tidak sholat gitu. Nah, jadi saya tekankan jangan. Karena kita udah memeluk agama Islam, kita jangan mau bahasanya bodoh, saya bilang gitu. Jadi saya jelaskanlah seperti dalam Al-Quran saya bukakan ayatnya gitu, dengan hadisnya juga saya jelaskan gitu, dan akhirnya pelan gitu. Alhamdulillah mereka sekarang udah mau sholat, dan sebagian udah bisa sholat sendiri. Dan saya juga tidak menutup kemungkinan kepada para mu'alaf, yang tidak mu'alaf pun yang memang mau gabung di kami, silahkan. Baik, semoga kita doakan Ana ini tetap istiqomah dalam Islam. Dan anak udah berapa nih Ana? 3. Udah 3. 3 ya. Dari suami yang? Dari yang suami yang pertama 2, udah bujang, udah 20-an. Oh, berarti suami kedua ini yang meninggalkan. Iya. Kita doakan semoga Ana dan anak-anaknya, ada 3 orang anak, dan ini Ana tetap istiqomah dalam Islam. Nah ini podcast sederhana di rumah Cece Yana.
Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Saya Bang Ilham, Ustaz Ahmad, Ana dan Cece Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Yana selaku pembina Mu'alaf Kuburaya. Berterima kasih kepada ayah bunda, abang kakak, dan juga Laskar Tujuh Langit serta Masjid Ka'bah yang telah mensupport dan membantu saya dan membantu saudara kita Yuni yang dalam keadaan sakit, dan kami juga membutuhkan biaya untuk mengeluarkan saudara kita dari rumah sakit. Dan alhamdulillah hari ini kami telah membawa saudara kita kembali pulang dan menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan semoga ayah bunda, abang kakak Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kelimpahan rezeki, berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta kemuliaan dan kebaikan dunia akhirat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا
ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر
يذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها